Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Penciptaan Nabi Adam membuat iblis tidak senang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud serta memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Iblis menolaknya. Mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Berikut ini adalah alasannya. Sesungguhnya ketidakmauan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah karena dengki dan takabur. Hal ini jelas dari firman Allah ketika Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis pun menjawabnya, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Dalam ayat lain Allah menyebutkan penyebab keengganan iblis secara tegas, yaitu karena ketakaburannya. Allah berfirman, "Ia enggan dan takabur dan ia golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dalam potongan dua ayat tersebut jelas bahwa iblis tidak mau bersujud lantaran merasa sombong alias takabur, dan lebih memilih menjadi orang kafir daripada menjadi orang beriman yang sami'na wa ta'na kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang membuat antipati untuk mengakui kelebihan orang lain, bangga dengan dosa dan menutup diri dari pemahaman. Allah murka kepada iblis dan Allah pun mengusirnya serta melaknatnya. "Turunlah kamu dari surga itu. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Dalam ayat lain dikatakan pula kepadanya, "Sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat." Atau kalau disebutkan dalam bahasa kita menjadi seperti ini, "Iblis, mulai detik ini pergi kau dari sini. Kamu saya laknat sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang sombong di hadapanku." Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam terjadi karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, yaitu agar Adam dan istrinya kelak turun dari surga ke bumi untuk menjadi khalifah Allah yang memakmurkan bumi, dan agar iblis beserta keturunannya menjadi sarana penyesat manusia. Iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan segala kemampuannya. Dia akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Semua usaha penyesatan akan iblis lakukan supaya anak keturunan Adam tidak bersyukur kepada Allah, jauh dari sholat, tidak mau mengingat Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan, dan menjadi temannya di neraka jahanam. Namun iblis mengakui sendiri bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba yang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iblis diusir dan dilaknat serta dihinakan, dia putus asa dari rahmat Allah, tidak bertobat dan memperbaiki kesalahan, namun justru ingin balas dendam kepada Adam dan keturunannya. Iblis berkata kepada Allah, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Para ulama pun menafsirkan, maksud beri tangguhlah saya sampai hari kebangkitan adalah berikanlah saya kehidupan sampai hari kiamat. Artinya iblis meminta supaya tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali telah datang hari kiamat. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh, maka telah menjadi keputusan Allah bahwa iblis akan terus hidup sampai hari kiamat sebagaimana para malaikat, dan kelak semuanya akan mati kecuali Allah Rabbul Alamin." Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya yang berjudul Zadul Masir, "Sebenarnya iblis minta supaya menjadi makhluk terbebas dari kematian dan menjadi orang yang abadi, namun Allah tidak mengabulkan semuanya. Allah hanya mengabulkan dia bisa terus hidup sampai hari yang dimaklumi, yaitu hari kiamat." Hal ini bisa semakin jelas bila dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 38. Setelah dikabulkan permintaannya, iblis menjelaskan alasannya, yaitu supaya bisa menyesatkan anak keturunan Adam dari masa ke masa, sehingga setiap keturunan Adam pasti mendapat godaan dari iblis atau bala tentaranya, yaitu para setan dari kalangan jin dan manusia.
Itulah awal kisah iblis diusir dari surga dan permusuhan iblis yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Sebab ia menilai alasannya diusir, dilaknat dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunan setelahnya. Semoga kita sebagai umat manusia terhindar dari bujuk rayu iblis yang laknat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.